هذا شداد هذا شداد. Bayangkan seorang lelaki bertubuh kekar, suaranya lantang, tatapannya tajam seperti elang gurun. Siapapun yang melihatnya akan gentar. Para musuh Islam di medan perang menyebutnya sebagai singa padang pasir, sementara setan pun dikabarkan memilih jalan lain jika bertemu dengannya. Namun di balik sosok keras dan tegas itu, tersembunyi hati yang amat lembut. Di malam hari, lelaki ini menangis dalam salatnya, takut akan tanggungjawab di hadapan Allah. Ia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat agung khalifah kedua dan pemimpin yang menjadi simbol keadilan Islam sepanjang masa. Kisah Umar bukan sekadar lembaran sejarah. Ia adalah pelajaran tentang bagaimana kekuatan bisa berpadu dengan kelembutan, keberanian berpadu dengan ketundukan kepada Allah, dan kekuasaan bisa menjadi jalan menuju ridha-Nya. Sebelum masuk Islam, Umar adalah musuh keras dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pernah berangkat dengan niat membunuh Nabi, sebuah tindakan yang jika berhasil bisa mengubah arah sejarah dunia Islam. Namun takdir Allah berkata lain. Justru ia menjadi salah satu benteng terkuat Islam setelah hidayah menyentuh hatinya. Apa yang membuat Umar bin Khattab begitu spesial? Bukan hanya keberaniannya dalam perang atau ketegasannya dalam hukum, tapi juga bagaimana ia mengubah dirinya dari seorang yang kasar menjadi pemimpin yang dicintai rakyat. Ia memikul gandum sendiri untuk rakyat yang kelaparan. Ia berjalan malam-malam memeriksa keadaan umat. Ia bahkan tidak segan mencambuk anaknya sendiri karena melanggar hukum. Di bawah pemerintahannya, Islam berkembang luas, namun keadilannya tidak pernah tunduk pada kekuasaan atau golongan. Satu waktu, Umar menangis di atas mimbarnya saat membaca ayat tentang neraka. Padahal ia adalah Amirul Mukminin, orang yang paling ditakuti musuh. Tapi ia justru takut kepada Allah lebih dari siapapun. Bukankah ini cerminan jiwa seorang mukmin sejati? Mengapa kita perlu belajar tentang Umar bin Khattab hari ini? Karena dunia hari ini kekurangan pemimpin seperti dia. Di zaman ketika keadilan diperjualbelikan, ketika pemimpin lebih sibuk memperkaya diri, Umar datang dari sejarah untuk mengingatkan kita bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan kehormatan. Bahwa tanggung jawab di hadapan manusia tidak seberapa dibanding tanggung jawab di hadapan Tuhan. Melalui 10 bagian pembahasan berikut, kita akan menyelami perjalanan hidup Umar bin Khattab dari masa jahiliyah hingga wafatnya. Kita akan mengenal pemikirannya, kepemimpinannya, perjuangannya, dan akhlaknya yang luar biasa. Setiap bagian bukan hanya menceritakan sejarah, tapi mengandung pelajaran hidup yang bisa kita terapkan hari ini. Siapkan hati dan pikiran. Kisah Umar bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijadikan cermin. Sebab di balik jubah kekhalifahan dan pedang yang terhunus, ada seorang hamba yang selalu menangis di malam hari, takut pada azab Tuhan, dan berharap ampunannya. Sebelum namanya menjadi cahaya di hati kaum muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hidup dalam kegelapan jahiliyah seperti mayoritas penduduk Makkah kala itu. Ia lahir dari Bani Adi, salah satu kabilah terhormat dalam suku Quraisy. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail, seorang bangsawan yang keras dan disegani. Sejak muda, Umar sudah menunjukkan karakter kuat, berani, keras, dan tidak mudah tunduk pada siapapun. Fisiknya tinggi besar, wajahnya tegas, dan suaranya menggema ketika berbicara, ciri pemimpin alami yang sudah terbentuk. Bahkan sebelum mengenal Islam, Umar dikenal sebagai salah satu orang yang paling pandai di antara Quraisy. Ia bisa membaca dan menulis, sebuah kemampuan langka di tengah masyarakat Arab kala itu. Ia juga sering diutus sebagai duta Quraisy dalam berbagai urusan penting karena kefasihannya dalam berbicara dan ketegasannya dalam bernegosiasi. Namun di sisi lain, Umar adalah peminum khamr, penyembah berhala, dan pembela fanatik tradisi nenek moyangnya.
Ia memusuhi Islam dengan keras, terutama karena ajaran Islam dianggap menghina berhala dan memecah belah masyarakat Quraisy. Ketika Islam mulai menyebar secara sembunyi-sembunyi, Umar termasuk orang yang paling getol mengejar dan menyiksa kaum muslimin. Ia tidak segan-segan memukul, menindas, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pikirannya, Islam adalah ancaman yang harus dihentikan sebelum menghancurkan tatanan lama. Bahkan suatu hari, ia benar-benar menghunus pedangnya dan berangkat hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun rencana itu berubah total ketika di tengah jalan, seorang laki-laki Quraisy menghentikannya dan berkata, "Sebelum engkau membunuh Muhammad, periksalah dulu keluargamu sendiri. Adikmu sendiri telah masuk Islam." Umar terkejut. Darahnya mendidih. Ia berbalik arah dan mendatangi rumah adiknya, Fatimah binti Khattab, yang saat itu sedang belajar Al-Quran bersama suaminya. Apa yang terjadi kemudian adalah titik balik hidup Umar. Ia mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari surah Taha yang menyentuh hatinya. Untuk pertama kalinya, hati yang selama ini keras seolah pecah dan menerima cahaya. Ia meminta bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya masuk Islam. Peristiwa ini mengguncang Makkah. Seorang penindas Islam kini menjadi pembelanya. Masuk Islamnya Umar bukan hanya sekadar penambahan angka dalam barisan muslimin. Ia membawa perubahan besar. Ia keluar dari bayang-bayang dan menyatakan keislamannya secara terbuka. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Mengapa kita harus sembunyi-sembunyi?" Sejak saat itu, dakwah Islam pun mulai terbuka dan kaum muslimin mendapatkan kekuatan moral dan fisik yang selama ini mereka butuhkan. Apa yang terjadi kemudian adalah titik balik hidup Umar. Ia mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari surah Taha yang menyentuh hatinya. Untuk pertama kalinya, hati yang selama ini keras seolah pecah dan menerima cahaya. Ia meminta bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya masuk Islam. Peristiwa ini mengguncang Makkah. Seorang penindas Islam kini menjadi pembelanya. Masuk Islamnya Umar bukan hanya sekadar penambahan angka dalam barisan muslimin. Ia membawa perubahan besar. Ia keluar dari bayang-bayang dan menyatakan keislamannya secara terbuka. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Mengapa kita harus sembunyi-sembunyi?" Sejak saat itu, dakwah Islam pun mulai terbuka dan kaum muslimin mendapatkan kekuatan moral dan fisik yang selama ini mereka butuhkan. Perjalanan Umar dari musuh Allah menjadi kekasihnya menunjukkan bahwa hidayah tidak mengenal batas. Bahkan hati sekeras batu bisa luluh oleh ayat-ayat suci. Di sinilah letak pelajaran besar. Jangan pernah menganggap seseorang terlalu jauh dari rahmat Allah. Sebab yang dahulu paling keras menolak, bisa jadi yang hari ini paling teguh membela. Hari itu Makkah diguncang kabar yang tak disangka. Umar bin Khattab, sang penentang dakwah, telah masuk Islam. Tidak ada yang menyangka pria yang pernah hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menjadi salah satu pelindung beliau. Masuk Islamnya Umar bin Khattab bukan hanya perubahan individu, tapi titik balik penting dalam sejarah dakwah Islam di kota Makkah. Sebelum keislaman Umar, kaum muslimin berada dalam tekanan berat. Mereka harus beribadah diam-diam, menyembunyikan identitas, dan hidup dalam ketakutan. Bilal bin Rabah disiksa di padang pasir, keluarga Yasir dibantai, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diancam setiap saat. Namun begitu Umar memeluk Islam, suasana berubah drastis. Setelah bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, Umar menunjukkan keislamannya dengan cara yang luar biasa berani. Ia tidak bersembunyi, tidak pelan-pelan. Ia langsung menuju Ka'bah, mengumumkan keislamannya di hadapan Quraisy. Banyak dari mereka marah, tapi tak ada yang berani menyentuhnya. Umar adalah petarung yang ditakuti, dan kini ia berada di sisi Islam. Ia kemudian berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Mengapa kita harus bersembunyi?" Dengan keberanian ini, Umar dan Hamzah bin Abdul Muthalib
Ia dikamiskan di kelasa. Dua pria tangguh mengapit Nabi SAW dan memimpin kaum Muslimin syalat secara terbuka di depan Kaabah untuk pertama kalinya. Hari itu dikenal sebagai Fathu Zahir, kemenangan lahiriah di kalangan sahabat. Ia tidak hanya membawa kekuatan fisik, tapi juga semangat dan moral yang mengangkat jiwa para muslimin. Umar pun mulai berperan aktif dalam melindungi umat Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak hijrah ke Madinah, sebagian sahabat pergi secara diam-diam. Tapi Umar, ia mengambil pedangnya pergi ke Kaabah, lalu mengumumkan, "Siapa yang ingin kehilangan ibu atau anaknya, hadang aku di balik lembah ini. Aku akan berhijrah dan tidak takut siapapun kecuali Allah." Tidak ada yang berani menghalanginya. Masuk Islamnya Umar juga memberikan dampak strategis bagi dakwah. Ia menjadi pembela Rasulullah dalam pertemuan-pertemuan penting, termasuk ketika para pemimpin Quraisy merencanakan untuk menyakiti Nabi. Ia menjadi penyambung antara kaum Muhajirin dan kaum Ansyar ketika konflik muncul. Dan lebih dari itu, Umar menjadi pemikir yang bijak. Seringkali pendapatnya sesuai dengan wahyu, yang kemudian turun suatu keistimewaan yang membuatnya dijuluki Al-Mulham, yang mendapatkan ilham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah berkata, "Jika ada Nabi setelah aku, maka Umarlah orangnya." Ulama sepakat bahawa tidak ada Nabi setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pujian ini menunjukkan kedudukan Umar yang luar biasa. Perubahan Umar dari musuh menjadi pelindung Islam menunjukkan kekuatan hidayah dan pentingnya keberanian dalam membela kebenaran. Ia bukan hanya menambah jumlah muslimin, tapi memperkuat jantung perlawanan terhadap kezaliman Quraisy. Dan sejak hari itu, Islam tak lagi dianggap agama kaum lemah. Ia telah memiliki singa penjaga yang bernama Umar bin Khattab. Sejak masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah setengah-setengah dalam beriman. Kesetiaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya tampak dalam ucapan, tetapi juga dalam sikap, keputusan, dan keberaniannya di medan jihad. Ia menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi, tempat beliau meminta pendapat dalam banyak urusan besar. Hubungan mereka bukan sekadar pemimpin dan pengikut, melainkan ikatan cinta karena Allah yang luar biasa kokoh. Dalam banyak momen penting, pendapat Umar sejalan dengan wahyu yang kemudian diturunkan. Ia pernah menyarankan agar kaum muslimah berhijab, dan tak lama setelah itu, turun ayat hijab Quran Surah Al-Ahzab 59. Ia juga pernah mengusulkan agar jenazah kaum munafik tidak disalatkan, dan kemudian Allah menurunkan larangan salat atas jenazah mereka. Quran Surah At-Taubah 84. Atas hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menjadikan kebenaran di lidah dan hati Umar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keistimewaan Umar juga terlihat di medan perang. Ia tidak hanya ikut serta, tetapi menjadi salah satu pilar kekuatan muslimin. Dalam perang Badar, Umar termasuk barisan utama yang menghadapi pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Ia bertarung tanpa rasa takut. Bahkan anaknya sendiri, Abdullah bin Umar, juga turut serta dalam barisan kaum muslimin. Saat perang Uhud, meskipun umat Islam sempat terdesak, Umar tetap berdiri tegak menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu peran penting Umar adalah dalam perjanjian Hudaibiyah. Ketika isi perjanjian tampak merugikan umat Islam, Umar sangat marah dan mempertanyakan keputusan Nabi. Ia berkata, "Bukankah engkau utusan Allah? Bukankah kita berada di pihak yang benar?" Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahawa perjanjian ini akan membawa kemenangan. Meskipun hatinya berat, Umar tunduk kepada keputusan Nabi. Beberapa waktu kemudian, terbukti bahawa Hudaibiyah adalah kemenangan besar secara strategi karena Islam menyebar pesat setelah masa damai itu. Kedekatan Umar dengan Nabi juga tampak dalam kehidupan sehari-hari. Ia sering menginap di rumah Nabi, menjadi penanya dan pembela dalam majelis beliau. Ia tidak segan mengangkat suaranya saat melihat ketidakadilan, bahkan di depan Nabi sekalipun, bukan karena kurang hormat, tapi karena cintanya terhadap kebenaran.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Umar yang begitu mencintai beliau sampai kehilangan kendali. Ia menghunus pedangnya dan bersumpah akan membunuh siapapun yang mengatakan Nabi telah wafat. Ia berkata, Rasulullah tidak mati. Ia hanya pergi menemui Tuhannya seperti Musa dahulu. Namun Abu Bakar datang dan membacakan ayat Al-Quran yang membuat Umar tersadar. Ia jatuh lemas dan menangis. Itulah cinta sejati, keberanian membela, kesetiaan dalam mengikuti, dan kesedihan saat ditinggalkan. Kedekatan Umar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dalam fisik dan perkataan, tetapi juga dalam jiwa. Ia adalah sahabat sejati yang mencintai kebenaran, mencintai Nabi dengan kejujuran, dan membuktikan cintanya di medan laga dan dalam kehidupan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam terguncang hebat. Kesedihan menyelimuti seluruh Madinah. Banyak sahabat tidak bisa menerima kenyataan, termasuk Umar bin Khattab. Namun di tengah kekacauan emosi itu, muncullah sosok Abu Bakar As-Siddiq yang dengan tenang membaca ayat Al-Quran. Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Al-Quran Surah Ali Imran 144. Ayat itu menenangkan jiwa kaum muslimin termasuk Umar dan membuka jalan bagi kelanjutan kepemimpinan umat. Setelah Rasulullah wafat, persoalan besar muncul. Siapa yang akan memimpin kaum muslimin? Dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, Umar awalnya hendak mengusulkan kaum muhajirin sebagai pemimpin, tetapi ketika Abu Bakar mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku ridhakan untuk kalian 2 orang, Umar dan Abu Ubaidah," Umar segera bangkit, mencium tangan Abu Bakar, dan berkata, "Kami memilihmu, wahai Abu Bakar. Engkau adalah orang terbaik di antara kami." Maka terjadilah baiat umum kepada Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Di sinilah peran besar Umar dimulai dalam kekhalifahan. Ia menjadi penasihat utama Abu Bakar dan mendampinginya dalam semua kebijakan penting. Keberanian Umar, ketegasan lidahnya, dan ketajaman pikirannya menjadi pelengkap dari kelembutan dan kebijaksanaan Abu Bakar. Mereka berdua seperti 2 sisi mata, wang yang saling menyempurnakan. Salah satu keputusan paling krusial di awal kekhalifahan Abu Bakar adalah memerangi kaum murtad dan para nabi palsu. Banyak orang yang hanya setia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada Islam sebagai ajaran. Setelah Nabi wafat, mereka menolak membayar zakat dan mengaku keluar dari Islam. Di sinilah muncul kelompok-kelompok pemberontak seperti pengikut Musailamah Al-Kadzab dan Sajjah. Banyak sahabat ragu untuk memerangi mereka, termasuk Umar sendiri, yang awalnya menasihati Abu Bakar agar bersabar. Namun Abu Bakar dengan penuh keyakinan berkata, "Demi Allah, seandainya mereka menolak memberi tali unta yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka." Setelah menyaksikan keteguhan itu, Umar pun tunduk dan mendukung penuh keputusan tersebut. Perang melawan kemurtadan yang dikenal sebagai Perang Riddah menjadi tantangan besar. Dalam perang ini, Umar turut andil dalam menyusun strategi dan mendukung para panglima seperti Khalid bin Walid. Berkat kerjasama mereka, Islam kembali kokoh di seluruh Jazirah Arab. Selain urusan militer, Umar juga aktif membantu Abu Bakar dalam urusan administrasi, hukum dan pemilihan para amil zakat. Ia dikenal sangat disiplin dan adil, bahkan kepada sahabat-sahabatnya sendiri. Dalam beberapa riwayat, Umar tidak segan mengkritik siapapun yang menyimpang dari jalan Islam, termasuk orang-orang yang dahulu dekat dengan Rasulullah. Masa Abu Bakar menjadi fondasi kuat bagi umat Islam, dan salah satu tiangnya adalah Umar bin Khattab. Ia membuktikan bahwa kesetiaan tidak hanya dengan pedang, tapi juga dengan pikiran dan keberanian menyuarakan kebenaran, bahkan kepada pemimpin tertinggi. Tahun ke-13 Hijriyah menandai perubahan besar dalam sejarah umat Islam. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, kepemimpinan kaum muslimin jatuh ke tangan Umar bin Khattab. Ya Allah. Abu Bakar menjelang ajalnya, dengan pertimbangan matang dan musyawarah bersama para sahabat, menunjuk Umar sebagai penggantinya.
Banyak yang awalnya ragu karena ketegasan dan sifat keras Umar, tapi Abu Bakar berkata, "Apakah kalian takut jika aku menunjuk orang terbaik di antara kalian?" Begitu Umar dibaiat sebagai khalifah, Islam memasuki babak baru, era ekspansi, besar-besaran dan reformasi pemerintahan. Kepemimpinannya ditandai oleh dua kekuatan besar, ketegasan dalam kebenaran dan keadilan yang menyeluruh. Sebagai pemimpin, Umar menjalankan kekhalifahan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Ia menyadari bahwa menjadi khalifah bukan kehormatan, tapi beban yang berat. Kalimat terkenalnya menggambarkan hal ini. Andai ada seekor keledai yang terperosok di Irak, pasti Umar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mengapa tidak engkau ratakan jalan untuknya? Wahai Umar, Umar bukan pemimpin yang hanya duduk di istana. Ia berjalan keliling kota pada malam hari, menyamar untuk memastikan keadaan rakyatnya. Ia mendengarkan keluhan mereka langsung dan menindak tegas siapapun, bahkan pejabatnya sendiri, yang melampaui batas. Di bawah kekuasaannya, kekhalifahan Islam berkembang pesat. Dalam hitungan tahun, wilayah Islam meluas dari semenanjung Arab ke Persia, Syam, dan sebagian wilayah Romawi Timur. Dua kekaisaran besar dunia saat itu, Bizantium dan Persia, mulai runtuh di hadapan kekuatan muslimin, tapi Umar bukan penakluk haus darah. Ia memimpin dengan strategi akhlak dan perlindungan bagi rakyat taklukan. Penduduk non-muslim diberi hak hidup, keamanan dan perlindungan harta. Ia menetapkan sistem jizyah yang adil, bukan sebagai bentuk penindasan, melainkan kontribusi untuk keamanan negara. Di sisi administrasi, Umar membentuk banyak institusi penting: Dewan, Biro Pencatatan Gaji dan Tentara, pengadilan hukum yang terpisah dari kekuasaan politik, wilayah administratif dengan gubernur yang diawasi langsung, sistem hisbah, pengawasan pasar dan moral publik, dan kalender Hijriah yang disusun berdasarkan tahun Hijrah Nabi SAW. Kebijakan-kebijakan Umar menandai kematangan sebuah negara. Ia menyeimbangkan antara kekuatan militer, ketertiban sosial dan kesejahteraan rakyat. Ia juga dikenal sangat hemat dalam pengeluaran negara. Bahkan gajinya sebagai khalifah hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Kepemimpinan Umar bukan kepemimpinan yang mencari popularitas, melainkan amanah yang dijalankan dengan rasa takut kepada Allah. Ia dikenal sering menangis dalam salatnya dan selalu khawatir jika ada satu rakyatnya yang lapar sementara ia kenyang. Umar telah menjadikan jabatan tertinggi dalam Islam bukan sebagai lambang kemewahan, melainkan simbol tanggung jawab, keadilan dan pengabdian. Maka tak heran jika musuh pun mengaguminya dan rakyat mencintainya. Di bawah kekuasaannya, kekhalifahan Islam berkembang pesat. Dalam hitungan tahun, wilayah Islam meluas dari semenanjung Arab ke Persia, Syam, dan sebagian wilayah Romawi Timur. Dua kekaisaran besar dunia saat itu, Bizantium dan Persia, mulai runtuh di hadapan kekuatan muslimin, tapi Umar bukan penakluk haus darah. Ia memimpin dengan strategi akhlak dan perlindungan bagi rakyat taklukan. Penduduk non-muslim diberi hak hidup, keamanan dan perlindungan harta. Ia menetapkan sistem jizyah yang adil, bukan sebagai bentuk penindasan, melainkan kontribusi untuk keamanan negara. Di sisi administrasi, Umar membentuk banyak institusi penting: Dewan, Biro Pencatatan Gaji dan Tentara, pengadilan hukum yang terpisah dari kekuasaan politik, wilayah administratif dengan gubernur yang diawasi langsung, sistem hisbah, pengawasan pasar dan moral publik, dan kalender Hijriah yang disusun berdasarkan tahun Hijrah Nabi SAW. Kebijakan-kebijakan Umar menandai kematangan sebuah negara. Ia menyeimbangkan antara kekuatan militer, ketertiban sosial dan kesejahteraan rakyat. Ia juga dikenal sangat hemat dalam pengeluaran negara. Bahkan gajinya sebagai khalifah hanya cukup untuk kebutuhan dasar.
Kepemimpinan Umar bukan kepemimpinan yang mencari popularitas, melainkan amanah yang dijalankan dengan rasa takut kepada Allah. Ia dikenal sering menangis dalam salatnya dan selalu khawatir jika ada satu rakyatnya yang lapar sementara ia kenyang. Umar telah menjadikan jabatan tertinggi dalam Islam bukan sebagai lambang kemewahan, melainkan simbol tanggungjawab, keadilan dan pengabdian. Maka tak heran jika musuh pun mengaguminya dan rakyat mencintainya. 2. Menaklukkan Persia. Kekaisaran runtuh di tangan kaum muslimin. Di sisi timur, Kekaisaran Persia yang sangat kuat pun tak luput dari goncangan. Setelah serangan demi serangan terhadap perbatasan muslimin, Umar mengizinkan jihad di wilayah Persia. Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan dalam Perang Qadisiyah, Qadisiyah 936 yang bersejarah. Dengan kekuatan iman dan strategi jitu, pasukan Islam berhasil menumbangkan pasukan Persia yang jauh lebih besar dan lebih lengkap secara militer. Kemenangan ini diikuti oleh pembebasan kota-kota penting seperti Madain, ibu kota Persia. Umar menolak tinggal di istana Kisra, Raja Persia, dan seluruh kekayaan yang dirampas diserahkan ke Baitul Mal, perbendaharaan negara. Rakyat Persia yang tertindas oleh sistem kasta dan korupsi penguasa akhirnya menyambut Islam dengan terbuka. Puncaknya terjadi dalam Perang Nahawand. 21/642 dikenal sebagai penaklukan terbesar yang menandai runtuhnya Kekaisaran Sasanid sepenuhnya. Dunia menyaksikan kekuatan spiritual yang tak dapat dilawan oleh jumlah atau senjata kebijakan Umar dalam wilayah baru. Umar tidak hanya mengirim pasukan, tapi juga mengatur sistem administrasi. Tanah-tanah ditata, bukan dibagi seenaknya. Penduduk asli dilindungi haknya. Pajak jizyah diberlakukan dengan adil. Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Inilah yang membuat ekspansi Islam diterima luas. Islam bukan hanya datang dengan pedang, tapi juga dengan keadilan. Jika satu kata harus dipilih untuk mewakili kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kata itu adalah keadilan. Umar tidak hanya dikenal sebagai panglima dan pengatur negara, tetapi juga sebagai simbol keadilan yang tidak pandang bulu, tanpa kompromi, dan berdasarkan takwa kepada Allah semata. Kepemimpinannya adalah teladan abadi tentang bagaimana kekuasaan harus dijalankan, bukan untuk menindas, tetapi untuk menegakkan hak dan mencegah kezaliman. Keadilan tanpa pandang bulu. Umar tidak segan menghukum siapapun yang berbuat salah, bahkan para pejabat tinggi, sahabat dekat, atau keluarganya sendiri. Dalam suatu kasus, seorang putra gubernur Mesir, Amr bin Ash, memukul seorang rakyat biasa karena kalah dalam lomba. Ketika rakyat itu mengadu ke Madinah, Umar segera memanggil sang gubernur dan anaknya, lalu memerintahkan si rakyat untuk membalas pukulan di hadapan khalayak. Setelah itu Umar berkata kepada Amr, "Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka?" Keadilan seperti ini menggema ke seluruh penjuru negeri. Rakyat merasakan aman di bawah pemerintahan Umar, karena tahu bahwa hak mereka dilindungi dan tidak ada yang terlalu tinggi untuk disentuh hukum. Gaya hidup pemimpin yang zuhud. Umar tidak hidup mewah, meskipun memimpin wilayah seluas ribuan kilometer. Bajunya tambalan, makanannya sederhana, rumahnya biasa saja. Gajinya dari Baitul Mal hanya cukup untuk hidup sehemat mungkin. Ia pernah ditegur karena terlalu sederhana, namun ia menjawab, "Cukuplah bagiku makan malam yang bisa mengenyangkan perutku dan pakaian yang menutupi tubuhku. Aku khawatir akan disiksa jika hidupku berlebihan." Ia juga menolak hadiah dan pemberian yang tidak jelas asal-usulnya. Ia ingin menjadi teladan integritas bagi seluruh pejabat di bawahnya. Pengawasan ketat terhadap pejabat. Umar dikenal sangat ketat dalam mengawasi para gubernurnya. Ia sering menulis surat untuk menegur, meminta laporan keuangan, bahkan mencopot mereka
jika ada aduan dari rakyat. Sebelum mengangkat seseorang sebagai pejabat, biasa meneliti latar belakang, akhlak dan kesanggupannya. Setelah diangkat, harta kekayaan mereka dicatat dan dibandingkan kembali setelah selesai bertugas. Jika seorang gubernur menunjukkan tanda-tanda kemewahan atau hidup bergelimang, Umar langsung bertindak. Ia pernah mencopot Khalid bin Walid dari jabatan panglima hanya karena kekhawatiran rakyat akan terlalu bergantung pada pribadi Khalid, bukan kepada sistem Islam. Padahal Khalid adalah jenderal terhebat Islam saat itu. Umar juga dikenal sering berkeliling kota saat malam hari untuk melihat keadaan rakyat secara langsung. Ia tidak ingin hanya mendengar laporan, tapi ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Dari sinilah lahir banyak kisah mengharukan tentang ibu yang merebus batu karena tak punya makanan, tentang anak yatim yang menangis kelaparan, dan bagaimana Umar memanggul sendiri gandum dari Baitul Mal untuk mereka. Inilah hakikat keadilan, bukan hanya dengan hukum di atas kertas, tetapi dengan empati, keberanian, dan kepedulian yang nyata terhadap mereka yang lemah. Kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak hanya ditandai oleh ekspansi militer dan keadilan hukum, tetapi juga oleh reformasi sosial dan administrasi yang visioner. Ia memahami bahwa sebuah negara tidak bisa bertahan hanya dengan kekuatan pedang dan pidato. Ia membangun sistem yang mengakar, terorganisir dan berpihak kepada rakyat. Satu lembaga-lembaga negara pertama dalam Islam. Di bawah kekhalifahan Umar, banyak institusi penting yang dibentuk untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Di antaranya, Dewan Biro Administratif dan Pencatatan Gaji. Umar membentuk lembaga ini untuk mencatat daftar tentara dan memberikan mereka gaji tetap. Dengan ini, pasukan Islam tidak menjadi tentara bayaran, tetapi pelindung resmi negara dengan tanggung jawab yang jelas. Baitul Mal, perbendaharaan negara. Umar menata pendapatan negara dari zakat, jizyah dan ghanimah. Ia memastikan distribusi kekayaan negara merata dan transparan, serta selalu memeriksa apakah harta Baitul Mal digunakan sesuai syariat. Sistem pos dan surat menyurat. Umar mendirikan jalur pos dan pengiriman surat antar wilayah kekuasaan Islam lengkap dengan penunjukan petugas pos dan tempat perhentian untuk istirahat. Ini mempercepat komunikasi antara pusat dan daerah. 2. Kalender Hijriah. Salah satu keputusan administratif yang sangat monumental adalah penetapan kalender Hijriah. Ketika surat-surat resmi mulai membingungkan karena tidak ada penanggalan baku, Umar bermusyawarah dengan para sahabat dan menetapkan tahun hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah sebagai awal penanggalan Islam. Sampai hari ini, sistem kalender Hijriah digunakan oleh seluruh umat Muslim. 3. Kesejahteraan dan perlindungan sosial. Umar sangat perhatian terhadap kaum duafa. Ia memulai sistem tunjangan negara bagi anak yatim, orang tua jompo, janda dan fakir miskin. Bahkan dalam satu riwayat, ia memberikan tunjangan kepada seorang anak sejak dalam kandungan. Setelah melihat sang ibu kelelahan mencari makan, Umar juga mengatur pasar dan harga. Ia menugaskan muhtasib, pengawas pasar, untuk memastikan perdagangan berjalan adil, tidak ada penipuan takaran, dan tidak ada monopoli. Para pedagang yang curang diberi peringatan keras atau sanksi. 4. Penataan wilayah dan pemerintahan lokal. Wilayah kekuasaan Islam dibagi menjadi beberapa provinsi administratif yang dipimpin oleh gubernur. Setiap gubernur diberi tugas, batas kewenangan, dan diawasi langsung oleh Umar. Ia juga menunjuk hakim qadi yang independen sehingga hukum tidak bisa diintervensi oleh politik. Umar bahkan mengirim petugas survei tanah untuk mencatat hak milik pertanian, membagi air irigasi, dan mencegah sengketa agraria.
Ini semua menjadikan negara Islam di zamannya sangat terorganisir dan seimbang antara pusat dan daerah. Kelima, ketahanan dalam krisis. Ketika terjadi tahun kelaparan Amwas akibat kekeringan dan wabah, Umar menolak makan daging atau minyak hingga seluruh rakyat bisa menikmatinya. Ia mengatur pengiriman makanan dari berbagai wilayah, membuka lumbung negara, dan menjadikan dirinya orang pertama yang merasakan penderitaan rakyat. Umar bukan hanya seorang pemimpin militer atau penegak hukum, tapi juga seorang arsitek negara. Ia meletakkan fondasi administratif, sosial, dan ekonomi yang membuat kekhalifahan Islam menjadi kekuatan dunia yang tidak hanya ditakuti, tetapi juga dihormati. Meski jasanya begitu besar dan pemerintahannya penuh keberkahan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan manusia abadi. Di akhir hayatnya, umat Islam menyaksikan peristiwa tragis yang mengguncang hati kaum muslimin. Syahidnya Amirul Mukminin Umar di dalam mihrab Masjid Nabawi, tempat ia biasa memimpin salat berjamaah. Peristiwa penusukan di waktu subuh pada tahun 23 Hijriah, ketika Umar memimpin salat subuh di Masjid Nabawi, seorang budak asal Persia bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi menyelinap ke barisan jamaah. Ia membawa pisau bermata dua yang sangat tajam dan beracun. Saat Umar mengucapkan takbir, sang pembunuh mendekat dan menusuk Umar bertubi-tubi sebanyak 6 tusukan, salah satunya mengenai bagian bawah pusarnya. Umar jatuh bersimbah darah. Suasana masjid kacau. Namun dalam keadaan sekarat, Umar memegang tangan Abdurrahman bin Auf dan menunjuknya untuk maju menggantikan sebagai imam. Umar tidak ingin salat terputus karena dirinya. Itulah bentuk keteguhan dan cintanya pada ibadah. Bahkan dalam detik-detik kematian, Abu Lu'lu'ah sempat melukai beberapa orang lain sebelum akhirnya bunuh diri. Setelah itu, Umar dibawa ke rumahnya dalam kondisi kritis. Hari-hari terakhir sang khalifah, selama beberapa hari, Umar terbaring lemah. Para sahabat silih berganti datang menjenguk. Ketika diberi air dan susu untuk diminum, cairan itu keluar dari luka di perutnya, menandakan parahnya kondisi internal. Umar sadar ajalnya mendekat. Ia pun menunjuk majelis syura berisi 6 sahabat terkemuka: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah untuk memilih khalifah berikutnya. Ia tidak ingin menunjuk langsung karena ingin memberi ruang musyawarah. Salah satu permintaan terakhirnya adalah, izinkan aku dikuburkan di sebelah 2 sahabatku. Ia menginginkan liang kuburnya berada di samping makam Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Asy-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam kamar Aisyah. Aisyah radhiyallahu anhu menangis saat mendengar permintaan itu. Namun ia berkata, aku tadinya menyimpan tempat itu untuk diriku sendiri, tapi hari ini aku lebih memilih Umar daripada diriku sendiri. Umar pun wafat di usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Seluruh Madinah tenggelam dalam duka. Seorang pemimpin besar, pelindung umat, dan simbol keadilan telah pergi menghadap Tuhannya. Jenazah Umar dimandikan dan dikafani oleh anaknya, Abdullah bin Umar. Ia disyalatkan oleh Suhaib Ar-Rumi dan dimakamkan di tempat yang ia dambakan, di samping 2 kekasihnya, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menandai akhir dari sebuah era yang agung dalam sejarah Islam. Namun meski raganya telah tiada, warisan Umar tetap hidup, menjalar ke dalam sistem pemerintahan, nilai-nilai keadilan, dan cara umat Islam memahami kepemimpinan yang benar. Ia tidak hanya meninggalkan kisah, tapi juga standar moral dan politik yang tinggi, yang hingga kini menjadi rujukan dalam banyak aspek peradaban Islam. Satu, model kepemimpinan ideal. Kepemimpinan Umar adalah model yang berorientasi kepada Allah
melayani umat, dan bebas dari kepentingan pribadi. Ia menolak keistimewaan, tidak membangun istana dan hidup sederhana. Ia berani bersikap keras terhadap kezaliman, namun sangat lembut kepada kaum lemah. Model ini menginspirasi banyak pemimpin Muslim setelahnya, termasuk generasi dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang mengambil struktur administratif dari ide-ide Umar. Umar mengajarkan bahwa kekuatan bukan pada kekuasaan, tapi pada kejujuran dan ketakutan kepada hisab akhirat. Dua jejak dalam sistem hukum dan pemerintahan. Sistem peradilan Islam modern banyak mengambil dasar dari pemerintahan Umar. Penunjukan qadhi, hakim independen, pembentukan provinsi dan pengawasan gubernur, penyusunan anggaran negara dan gaji aparatur, pengarsipan dan pembukuan administrasi negara, sistem bantuan sosial dan jaminan pangan rakyat miskin. Bahkan dalam dunia hukum, ijtihad Umar banyak menjadi pijakan dalam fikih, khususnya dalam masalah muamalah, tata kota, dan siasah syariah. 3. Keteladanan dalam spiritualitas. Umar bukan hanya negarawan, ia juga abid dan zuhud. Senantiasa menangis saat membaca ayat-ayat Al-Quran, gemetar jika disebut neraka, dan menunduk penuh harap ketika menyebut surga. Ia takut akan murka Allah meski memimpin jutaan manusia. Dalam salah satu doanya yang terkenal ia berkata, "Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan yang sedikit, karena sedikit dari hamba-Mu yang bersyukur." Ia juga berkata, "Andai semua manusia masuk surga kecuali satu orang, aku takut akulah orang itu." Kerendahan hati yang luar biasa dari seorang pemimpin dunia. 4. Dikenang oleh kawan dan lawan. Bukan hanya kaum muslimin yang mengenang Umar. Bahkan bangsa-bangsa non-muslim yang pernah ditaklukkannya mengakui keadilannya. Banyak sejarawan barat menyebut Umar sebagai pembaharu besar peradaban timur, karena struktur sosial dan hukum yang ia tinggalkan membawa kestabilan setelah kejatuhan dua imperium kuno. Umar bin Khattab adalah contoh bahwa kekuasaan tidak harus korup dan ketegasan bisa berjalan beriringan dengan kasih sayang. Ia adalah pemimpin yang disegani kawan, ditakuti lawan, namun dicintai rakyatnya. Warisannya bukan hanya dalam buku-buku sejarah, tapi dalam hati setiap Muslim yang merindukan keadilan dan kebenaran. Semoga Allah meridainya, menjadikannya teladan bagi umat, dan mengumpulkan kita bersamanya di surga kelak.